Welcome home church, welcome home. Nama aku Mili, aku associate pastor untuk gereja CCF Yogyakarta. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton kita, baik itu kalian nonton dari YouTube, dari Instagram, dari Facebook, atau bahkan dari web online streaming kita, welcome, we want to say welcome, selamat datang. Kami berdoa, kami berharap ini juga jadi rumah kalian, tempat kalian beribadah. Dan untuk teman-teman yang datang berkali-kali, nggak pernah ngelewatin kami satu minggu pun, satu hari pun, we want to say thank you and welcome back, welcome home. Saya berdoa, saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus, ibadah hari ini mengubahkan kita semua. Amin. Hari ini kita bakal ada di satu perayaan Jumat Agung. Kalau ada di antara kita yang bertanya-tanya, kenapa sih kita rayain Jumat Agung, Kak Mili? Kenapa sih kita harus ke gereja? Kenapa sih Jumat dalam satu hari di satu tahun tertentu kok libur gitu? Yang pertama, beberapa dari kalian mungkin berpikir ini tradisi. Beberapa dari kalian mungkin berpikir, well, yang di rumahku kayak gini, so aku harus datang juga. Tapi hari ini saya pengen saudara dan saya merayakan Jumat Agung dengan persepsi yang baru, dengan pemikiran yang baru. Saya berharap saudara betul-betul mengambil keputusan untuk mengerti dan memahami mengapa seorang Yesus yang adalah Tuhan yang besar dan juru selamat yang hebat, memiliki segala sesuatu, yang empunya segala sesuatu, pencipta segala sesuatu, mati bagi saudara dan saya, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari ini kita akan belajar di satu sermon yang saya beri judul It is finished. It is finished artinya sudah selesai. Kita bakal belajar bareng dari Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Kalau kalian punya Bible, buku kalian bisa buka-buka. Kalau kalian juga pakainya apps, boleh banget, sama aja. Yang penting kita baca bareng di Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Siapkan buku atau Samsung Notes atau iPhone kalian. Saya pakai Samsung untuk catat, oke? Nah, kita bakal baca sama-sama Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Yang udah dapat katakan yuhu. Oke, good. So, 1, 2, 3. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu berkas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Wow. Bacaan ini bermakna sangat dalam bagi saya. Karena Tuhan Yesus mati bagi kita semua, bahkan waktu kita masih berdosa, bahkan waktu kita nggak kenal siapa Dia, bahkan waktu kita mengingkari kita, di situasi terberdosa kita sekalipun, Tuhan tetap memutuskan untuk mati bagi kita. Kematian Yesus adalah tawaran besar untuk masalah utama di dunia ini, masalah dosa. Dan saudara dan saya bisa ada di tempat ini, bisa ada di sini karena kematian Yesus. Dia mati supaya kita hidup. Dia nggak sayang nyawanya karena dia sayang nyawa kita. Dia memberikan hidupnya kepada kita. So, apa artinya it is finished? Waktu Tuhan bilang it is finished, dan apa artinya? Apa yang mati? Apa yang selesai? Apa yang menjadi arti? Kita bakal belajar dari 3 poin. Poin yang pertama, arti bahwa Tuhan bilang it is finished adalah Tuhan sedang bilang kalau, hey, aku mengasihi kamu tanpa syarat. Aku mengasihi kamu luar biasa. Aku mengasihi kamu dengan kasih yang tidak terbantahkan, dengan kasih yang teramat sangat besar.
Sebelum dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, Alkitab mencatat dia bilang, sudah selesai, tetelestai, yang artinya sudah selesai. Itu berarti Tuhan sudah selesai melakukan sepenuhnya apa yang Dia dan Allah rancangkan bersama-sama, yaitu untuk kehidupan kekal saudara dan saya, untuk penebusan hidup saudara dan saya dengan harga yang sangat mahal. Dengan harga yang sangat mahal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan gak mau kalau gak sama kamu. Tuhan gak mau kalau gak sama Mili. Tuhan gak mau kalau gak sama kamu. Artinya, Tuhan kita pencipta langit dan bumi. Gak ada satupun di dunia ini yang bukan punyanya Tuhan. Gak cuma langit dan bumi, Dia yang punya segala universe, semua muka bumi, semua alam semesta. Dia yang punya, Dia yang buat, Dia yang berkuasa. Dia Almighty, Alpha dan Omega, dari dulu sampai sekarang, dari awal sampai akhir. Dia gak pernah kekurangan suatu apapun. Dalam kemegahannya, dalam kemuliaannya, Dia gak pernah kekurangan suatu apapun. Tapi Dia nggak mau kalau nggak ada saudara dan saya di hidupnya. Karena itu Dia mati di kayu salib. Karena Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Beberapa dari kita ngerasa ini nggak masuk akal. Kak, nggak masuk akal. Papa mamaku aja sulit sayang sama aku. Mereka main tangan. Aku pernah diusir dari rumah. Kamili ngerti banget. I get that. Dan aku minta maaf hal itu pernah terjadi di hidup kalian. Tapi kasih Kristus berbeda dari kasih yang bisa ditunjukkan oleh dunia ini. Kebenarannya adalah gak ada satu orang pun, gak ada satu hobi pun, gak ada satupun kesenangan, benda, kekayaan, hubungan yang bisa memenuhi rasa sayang saudara, perasaan untuk dikasihi, perasaan untuk mencintai di dalam hati saudara, kecuali perasaan itu diisi oleh Yesus. Gak ada satupun kasih yang sebanding dengan kasih Allah untuk kita, untuk saudara dan saya, gak ada satupun. Hanya kasih dari Yesus yang sanggup membebaskan saudara dari tekanan, kecemasan, kecanduan, bahkan dosa yang sudah berpola, yang berulang-ulang terjadi, yang bertahun-tahun saudara bilang mau bertobat, berdosa lagi, bertobat, berdosa lagi, yang menghantui kehidupan saudara, peristiwa masa lalu, rasa bersalah, rasa malu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nggak ada pribadi yang bisa memulihkan kembali identitas saudara sebagai orang-orang yang dikasihi, sebagai orang-orang yang mulia, sebagai orang-orang yang dipenuhi dengan kasih yang nyata, kalau bukan Tuhan Yesus. Pertanyaan saya hari ini adalah maukah dan sudahkah saudara menerima kasih Yesus? Sudahkah saudara menerima kasih Yesus? Saya berharap banget saudara say yes. Yes Kamili, aku mau terima hari ini. Atau yes Kamili, aku udah pernah terima bulan lalu. Phew. Aku berharap banget, aku berdoa banget saudara terima kasih Yesus. Keputusan saudara untuk menerima kasih Yesus adalah keputusan terbaik yang bisa saudara buat dalam hidupmu. Saya mau kasih tahu ke kalian, ini keputusan terbaik ketika saudara menerima Tuhan Yesus di hidupmu. So, poin yang kedua, saya harap saudara say yes di poin pertama. Poin yang kedua, artinya kematian Yesus salib itu waktu Dia bilang sudah selesai, artinya ada jalan untuk menuju pada kekekalan. Ada jalan untuk menuju pada kekekalan. Kematian Yesus di kayu salib berarti ada jalan bagi saudara dan saya untuk menikmati kekekalan bersama Bapa di surga. Kekekalan artinya adalah persekutuan selama-lamanya antara kita dengan Tuhan. Persekutuan selama-lamanya antara kita dengan Tuhan.
Saya mau kasih satu ilustrasi tapi bakal berisik, so please mohon maaf kalau saudara tahu saya pakai mikrofon di sini. Kelihatan ya, kayak beauty blogger belum? Kelihatan ya, so ini mikrofon. Mikrofonnya cuma sebesar ini. Izinkan saya maju dan kasih tunjuk. Mikrofonnya cuma sebesar ini. Tapi kabelnya itu panjang sekali. Panjang banget. Masih ada 1,5 meter atau 2 meter kalau nggak salah. Dan itu nyolok ke sebelah situ. Saudara nggak perlu lihat, nggak apa-apa. Yang saya mau kasih tahu adalah ini, kecil ini, hidup kita di dunia. Kecil ini adalah hidup kita di dunia. Yang panjang banget ini adalah kekekalan. Yang panjang banget ini kekekalan. Di dunia cuma sebesar ini. 50, 60, 70 tahun seseorang hidup. Rasanya mungkin lama. Tapi kekekalan jauh lebih lama panjangnya daripada kehidupan saudara di bumi. Saya mau saudara pastikan betul-betul bahwa di kekekalan nanti, di kehidupan yang sangat panjang ini, saudara bersama dengan Kristus. Saudara ada di tempat terbaik, di tempat teraman, yaitu di dalam tangan Allah Bapa kita. Di rumah yang Tuhan Yesus sendiri janjikan untuk Dia buat ke kita. Oke. Tanpa kayu salib yang agung ini, saudara dan saya nggak akan pernah bisa menerima kekekalan. Nggak peduli seberapa baiknya saudara, seberapa rajin saudara ke gereja, seberapa banyak Alkitab yang saudara baca, seberapa saudara nggak bolong-bolong untuk saat teduh, nggak peduli. Seberapa sering saudara menyeberangkan nenek-nenek di jalan, nggak peduli seberapapun baiknya amal ibadah kita, saudara dan saya nggak akan terima keselamatan karena amal ibadah kita, karena perbuatan baik kita. Kita terima keselamatan karena kasih karunia, karena manusia nggak bisa datang ke Tuhan yang kudus. Manusia nggak kudus, Tuhan kudus. Manusia nggak perfect, Tuhan perfect. Yang nggak kudus nggak bisa nyatu sama yang kudus. Mau seberapapun saudara mencoba berbuat baik, jembatannya nggak bakal ketemu. Standar Tuhan untuk suatu kebaikan terlalu tinggi untuk saudara dan saya bisa penuhi. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan kita nggak tinggal diam. Tuhan kita, karena dia tahu kita nggak bisa menyeberang dan kita nggak bisa sampai ke Dia, maka Dia yang datang ke kita dalam wujud salib, supaya yang tadinya nggak punya jalan jadi punya jalan. Yang tadinya ditakdirkan untuk binasa, yang tadinya ditakdirkan untuk mati, kita beroleh kehidupan. Roma 3 ayat 24. Roma 3 ayat 24 mengatakan bahwa kita, saudara dan saya, dibenarkan oleh kasih karunia karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, waktu Dia bilang it is finished, Dia bilang it is finished, it is selesai. Gak akan ada lagi penghukuman atasmu anakku, gak akan ada lagi perpisahan abadi antara kita, gak akan ada lagi saya gak bisa bersama dengan kamu, kata Tuhan gitu. Saking sayangnya Dia sama kita. Saya pengen saudara tahu hari ini, Tuhan sedang merayakan keselamatan saudara. Jika hari ini saudara memutuskan untuk mengaku dengan lidah bahwa Tuhan adalah juru selamat, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, saya mau kasih tahu ke saudara, ada sorak-sorai besar terjadi di surga. Tuhan sedang merayakan keselamatan saudara. Tuhan sedang applause dan bilang, good job anakku yang kukasihi, good job. Ada perayaan untuk keselamatan saudara. Dan saya berdoa, sungguh saudara ambil keputusan untuk mengaku dengan lidah, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Yang ketiga, setelah saudara baca semua ayat ini, saya pengen saudara tahu bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan, saudara juga bisa lakukan.
Waktu dia bilang sudah selesai, dan saudara juga bisa bilang sudah selesai. Kamu juga bisa bilang sudah selesai. Sudah selesai pada apa? Sudah selesai pada kemarahanmu, pada emosi negatifmu, pada kecemburuanmu, pada kepahitanmu, pada luka-luka batin yang saudara piara selama bertahun-tahun, pada kepahitan-kepahitan yang orang gak tahu tapi dalam hati saudara tahu. Saudara bisa bilang sudah selesai sama semua itu. Aku sudah selesai dengan hidupku. Kalau aku hidup, aku mau hidup buat Tuhan. Aku sudah selesai dengan kutuk keturunanku. Aku sudah selesai dengan dosa yang bertahun-tahun membelenggu aku. Aku sudah selesai dengan masa laluku yang aku pikirkan berulang-ulang menghantui aku, menyebabkan aku merasa malu. Saudara dan saya bisa bilang sudah selesai. Sudah selesai. Waktu Tuhan Yesus bilang sudah selesai, dia nggak lagi baik-baik aja. Dia nggak lagi baik-baik aja. Waktu Tuhan Yesus bilang sudah selesai, dia nggak lagi sudah selesai di sofa dan nyantai dan ada AC dan rileks, nggak ada virus corona. Dia nggak lagi bilang sudah selesai dalam situasi yang baik di hidupnya. Dia bilang nggak selesai bahkan waktu dia berluka-luka, tercabik-cabik di sebelah sini sampai di pipi, di wajah, di kepala juga ada mahkota duri, di tangan ada paku menancap. Itu sakit banget saudara, itu sakit banget. Semua proses penyaliban di kayu salib, kalau saudara mau Google, penyaliban adalah salah satu tindakan hukuman mati yang paling brutal dan paling menyakitkan yang bisa dialami seseorang. Dan Tuhan kita tahu yang namanya sakit secara fisik lebih dari kita. Nggak cuma secara fisik, dia juga terluka secara emosional. Artinya murid-murid yang dia kasihi, orang-orang yang dia habiskan waktu bersama, orang-orang yang tidur bangun bareng sama dia, baru saja pergi, baru saja mengkhianati dia, baru saja menyangkal dia. Jadi Tuhan Yesus gak cuma terluka secara fisik, tapi juga dia terluka di hatinya, di emosinya. Beberapa dari kita mungkin akan mengalami luka yang sama kalau kita bilang sudah selesai, kalau kita memutuskan untuk menyudahi hubunganmu sama pacarmu yang gak sehat. Beberapa dari kita mungkin akan terluka karena ngerasa gak adil, Kak. Kok aku maafin dia gitu aja? Orang dia aja gak ngerti dia salah apa? Beberapa dari saudara akan bilang, Kak Mili gak ngerti kecanduan rokok itu bebasnya sesulit apa. Sulit banget Kak, aku harus kejang-kejang, aku harus kedinginan, pikiranku harus kacau. Atau ada di antara kalian yang berpikir bahwa, Kak, supaya aku sudah selesai dengan pornografiku, sulit, berat. Kalau aku punya banyak masalah, aku bakal lari ke situ. Dan saudara, Tuhan Yesus mengerti kalau itu berat. Saya tahu kalau itu berat. Tuhan Yesus paham betul kalau itu berat. Dia paham betul. Dia mengalami hal yang sama. Beberapa dari saudara tapi terlepas dari itu semua, terlepas dari perasaanmu, dari sakitmu, dari gak mampumu, beberapa dari saudara pada hari ini sedang didorong oleh Roh Kudus untuk menyudahi sesuatu. Ada hal di hidupmu yang kamu udah coba bertahun-tahun untuk sudah. You don't wanna do it again. You don't wanna do it again. Dan beberapa dari kalian hari ini alami dorongan lebih keras dari biasanya untuk menyudahi hal itu. Dan kalian tahu itu, right? Kalian rasa itu di hati kalian. Tapi kalau kalian pikir itu berat, ya itu berat. Tuhan kita juga ngalami hal itu. Dan buat dia itu berat. Yes. Kalau itu saudara mau menyudahi sesuatu,
Tapi di sini terasa sangat berat, terasa sangat janggal. Saya mau minta saudara untuk angkat tangan saudara ke layar. Silahkan, dimanapun saudara berada, silahkan angkat tangan saudara ke layar. Saya rindu berdoa bagi saudara. Hanya simbolik saja. Sewaktu saudara angkat tangan, saudara lagi bilang, Tuhan, aku angkat tangan karena aku tahu waktu aku angkat tangan, Engkau turun tangan. Tuhan, ini aku, look at me, lihat aku angkat tangan. Aku mau jadi siapapun yang Tuhan panggil aku di hidup ini. So kalau itu kalian pengen menyudahi sesuatu dan kalian rasa itu berat, kalian bisa angkat tangan. Saya rindu berdoa buat kalian. Kak Mili rindu berdoa buat kalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mau menyudahi. Sebutkan apa yang pengen saudara sudahi. Sebutkan apa yang pengen saudara lepas ikatannya hari ini. Sebutkan apa yang pengen saudara alami kelegaan. Sebutkan. Katakan, Bapa di dalam surga, hari ini saya ingin menyudahi dosa saya, kecanduan saya, kemarahan, kepahitan, emosi negatif saya, berhala saya ingin menyudahinya. Dan saya meminta hari ini, Engkau Allah yang turun menaungi kami, dengan kekuatan-Mu Engkau memberikan kami kekuatan untuk berjalan tanpa harus lihat ke belakang. Kami mau Tuhan, begitu kami bilang sudah, dan itu sudah selesai, dan gak perlu lagi ada ikatan antara kami dengan kehidupan kami yang lama. Di dalam nama Tuhan Yesus. Buat saudara yang belum pernah memberikan hidup saudara untuk Tuhan Yesus secara pribadi, mungkin saudara Kristen tapi saudara Kristen karena KTP saudara bilang kalau saudara Kristen, atau saudara Kristen karena mama papa Kristen. Saudara belum pernah mengambil keputusan mengaku dengan lidah percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kalau saudara belum pernah ambil keputusan itu, sekarang saatnya. Sekarang saatnya keputusan itu saudara buat, dan kalian bisa angkat tangan kalian. Aku mau berdoa lagi untuk kalian. Untuk kalian yang rindu menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hidup kalian, silahkan angkat tangan kalian. Yes Tuhan, Engkau lihat tangan yang terangkat, dimanapun mereka berada, Engkau lihat tangan yang terangkat. Dan hari ini kami tahu surga bersuka cita. Hari ini kami tahu surga bersorak-sorai. Satu anak Tuhan dikembalikan, satu anak Tuhan ditemukan, satu anak Tuhan diselamatkan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau mengaku kami manusia berdosa. Kami gak bisa tanpa Tuhan. Kami hilang tanpa Tuhan. Kami lenyap tanpa Tuhan, dan kami butuh Engkau Tuhan. Kami mau percaya bahwa Engkau Allah satu-satunya, Engkau Tuhan satu-satunya, Engkau 100% Allah dan 100% manusia, dan Engkau adalah Yesus. Dan hari ini Tuhan, kami mau kasih komitmen hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau kasih komitmen hidup kami untuk melayani Tuhan, untuk mengikut Tuhan seumur hidup kami. Kami mau percaya di dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di Yohanes 14 ayat 1. Yohanes 14 ayat 1 dikatakan, Yesus bilang, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara bisa percaya sepenuhnya sama Tuhan Yesus. Dia gak tahu caranya gagal, dia gak bisa ingkar janji. Sebaliknya dia adalah kasih. Sebaliknya dia adalah setia. Sebaliknya dia adalah mulia. Sebaliknya dia menganggap saudara sahabat dan bukan orang asing. Sahabat dan bukan slave. Sahabat dan bukan budak. Dia rindu bekerja dalam hidup saudara. Kalau saudara izinkan, hari ini
Dia rindu masuk lebih dalam ke hati saudara, ke hidup saudara, mendatangkan kebaikan, kemurahan dan kesetiaannya mengikuti saudara seumur hidupmu. Dan hari ini saya ingin merayakan Tuhan Yesus dengan membuat perjamuan bersama-sama dengan saudara. Kalau saudara sudah punya dan sudah siapkan cracker, boleh. Nggak harus hosti, saya cuma pas aja lagi ada hosti. Kalau nggak ada bisa pakai biskuit mari, saya pernah pakai kerupuk. Apa aja yang saudara taruh sebagai simbol bahwa ini adalah tubuh Tuhan, dan dengan penuh hormat. Begitu juga dengan ini, saya lagi ada jus anggur, tapi saudara nggak perlu pakai jus anggur. Saudara bisa pakai air putih. Saya sering banget pakai air putih karena saya nggak selalu punya jus anggur. Pas banget hari-hari ini saya lagi punya aja. So, kita bakal pakai sebagai simbol tubuh dan darah Kristus, dan izinkan saya memimpin saudara dalam perjamuan kudus ini. Oke? Di 1 Korintus 11 ayat 23 dikatakan, sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Mari kita pegang roti di atas kepala kita, atau cracker, atau apapun juga yang saudara punya di tangan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Mari kita semua bilang, thank you Jesus. Thank you Jesus, kami mengucap syukur atas tubuhmu yang kudus. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa yang ada di tangan saudara ini adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dengan penuh iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 25 mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa yang ada di tangan kanan saudara pada hari ini adalah benar-benar darah Kristus? Mari kita minum dengan iman kita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari habiskan waktu 1 menit ke depan untuk memuji dan memuliakan Allah. Saudara bisa ambil sikap doa dan katakan, thank you Jesus. Thank you Jesus. Darahmu yang telah menjadi peringatan berharga untuk kami, bahwa kami telah ditebus dengan harga yang sangat mahal, dengan harga yang tidak dapat dibayar oleh siapapun juga, cuma-cuma, tapi begitu berarti. Dan tubuhmu Tuhan telah menjadi tubuh yang baru untuk kami, telah menjadikan kami pribadi yang baru. Lewat tubuh dan darahmu kami deklarasikan hari ini bahwa hidup kami dibebaskan, hidup kami gak sama lagi, kami bukan orang yang sama lagi. Yang kami taruh di belakang kami sudah selesai, sudah selesai. Yang Tuhan katakan sudah selesai dengan tubuh dan darah ini. Kami mau mengakui, menyempurnakan iman percaya kami di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa Engkau satu-satunya Tuhan di hidup kami, Engkau satu-satunya Allah di hidup kami, Engkau satu-satunya yang kami bisa akui dengan mulut, lidah, bibir, yang kami bisa percaya dalam hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hidup kami, Engkau dan kasih-Mu yang luar biasa. Kami
syukuri Tuhan. Kami terima dengan penuh ucapan syukur. Thank you Jesus. Terima kasih telah memutuskan untuk mati bagi kami selagi kami masih berdosa 2000-an tahun yang lalu. Thank you Jesus. Engkau gak meninggalkan kami sedikit pun. Thank you Holy Spirit. Thank you Roh Kudus atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Thank you Bapa di surga. Terima kasih Allah Bapa di surga untuk semua rencana keselamatan yang begitu rapi, begitu indah, begitu mulia. Terlalu rapi, terlalu bagus untuk jadi satu kebetulan, terlalu bagus untuk jadi satu hal yang berlalu gitu aja. Hari ini kami mau buat komitmen yang baru pada Tuhan. Kami mau jadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat di hidup kami. Kami mau lepaskan hal-hal yang menghalangi kami dari memenuhi panggilan hidup kami, dari memenuhi hubungan kami dengan Kristus, yang adalah hubungan yang seharusnya kami bangun paling dasar. Kami mau lepaskan itu. Kami mau hidup kudus, kami mau hidup benar, kami mau hidup berkenan di hadapan Allah. Oleh sebab Engkau telah mengasihi kami dengan kasih yang begitu luar biasa. Thank you Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua jemaat Tuhan yang sudah percaya, mari semua jemaat Tuhan yang sudah diperbaharui, mari semua jemaat Tuhan yang sudah sembuh, mari semua jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh mengikut Yesus dalam setiap langkah kehidupanmu, mengizinkan Allah berkuasa atas engkau. Mari semua jemaat Tuhan sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya Tuhan. Amin. Wow. Saudara, saya bangga sama saudara yang tadi angkat tangan. Sama saudara yang memutuskan untuk jadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hidupmu. Saya tahu heaven rejoices. Surga bersorak-sorai, surga bersuka cita. Dan saya bangga banget sama saudara. Sebagai ibu gembala, sebagai pelayan Tuhan, sebagai appointed minister, saya mau bilang kalau saya bangga pada keputusan yang hari ini saudara ambil, menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hidup saudara, menyudahi hubungan-hubungan yang tidak baik, emosi-emosi negatif, sinful habits, menyudahi itu semua. Wow, saya bangga sama saudara. Saya bangga sama saudara, betapa keputusan yang baik yang saudara ambil. Dan saya ingin mengucapkan selamat merayakan Jumat Agung untuk saudara dan keluarga saudara, dimanapun kalian berada, dari manapun kalian nonton. Silahkan leave a comment, tinggalkan komen di kolom di bawah, atau bisa DM, atau bisa WhatsApp, bisa private message langsung, bisa apa saja untuk terhubung dengan kami. Saya rindu, saya, staff saya, lead pastor saya, Pastor Ferry, rindu untuk berdoa bagi saudara, keluarga saudara, dan hal apapun yang saudara pergumulkan dalam hari-hari ini. Sekali lagi selamat merayakan Jumat Agung untuk saudara dan keluarga saudara. Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, Tuhan membimbing sepenuhnya. Apapun yang hendak saudara kerjakan hari-hari ini. God bless you church. Selamat Jumat Agung.